Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional Indonesia, yaitu evolusi data dan kebijakan industri dan perdagangan internasional Indonesia, data terkini dengan kebijakan industri, perdagangan internasional, dan kerjasama luar negeri. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud di sini itu bisa berupa individu ataupun kelompok, baik itu individu dengan pemerintah atau pemerintah dengan suatu negara itu sendiri. Intinya, perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan antar negara. Dalam perdagangan internasional harus dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Nah, sebab itulah diperlukan adanya kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik secara langsung ataupun tindakan terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut, serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional. Nah, hal ini digunakan untuk melindungi kepentingan nasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional. Kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Ketiga, melindungi lapangan kerja. Keempat, menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Keenam, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs valuta asing. Nah, setiap negara ini mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri untuk melindungi perekonomian dalam negeri mereka dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan masuknya barang-barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jika barang dan jasa dari luar negeri lebih banyak dan lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan produk dalam negeri, maka hal itu akan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah macam-macam kebijakan dalam perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama adalah tarif. Tarif merupakan pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas negara akan dikenakan tarif atau bea masuk. Ini merupakan suatu cara untuk memberi proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kedua, larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan ekspor barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara. Contohnya, ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura dilarang karena menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negara tersebut. Yang ketiga adalah kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh masuk dan jumlah barang yang boleh keluar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memperkenankan impor atau ekspor suatu barang dengan jumlah yang dibatasi. Yang keempat, larangan impor. Kebijakan ini diterapkan dengan cara melarang membeli barang dari luar negeri untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Contohnya, larangan impor hasil pertanian seperti beras dan juga bawang putih, karena akan merugikan petani padi dan juga bawang putih. Yang kelima, premi. Kebijakan yang berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. Contohnya, pemberian penghargaan untuk kualitas barang yang memenuhi standar kualitas ekspor. Yang keenam, subsidi. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa guna memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang ketujuh, dumping. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada ke dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi untuk meningkatkan volume perdagangan. Dan hal ini
menguntungkan negara pengimpor terutama konsumen mereka. Yang kedelapan, anti-dumping kode. Sesuai ketentuan dari General Agreement on Tariff and Trade atau World Trade Organization, suatu pemerintah dapat mengambil tindakan anti-dumping kode dengan mengenakan anti-dumping gratis sebesar kerugian yang dideritanya berdasarkan ADC atau anti-dumping kode. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Hani Lasmia tadi. Materinya mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Suatu negara pasti memerlukan suatu alasan atau dorongan yang mengharuskan negara tersebut untuk melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain: yang pertama, ada ketersediaan sumber daya alam di suatu negara. Yang kedua, ada faktor keefektifan produksi. Yang ketiga, kebutuhan barang dalam negeri. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari negara lain. Yang terakhir, yaitu ada keinginan menjalin relasi dengan negara lain. Selanjutnya, ada jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional terdiri dari 3 macam jenis, yaitu perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Perdagangan bilateral yaitu perdagangan yang meliputi 2 negara. Contohnya, ada perjanjian antara negara Indonesia dan Jepang. Selanjutnya ada perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan negara-negara dalam kawasan tertentu. Contohnya, perdagangan ASEAN, terus ada Uni Eropa. Yang terakhir ada perdagangan multilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar negara anggota suatu organisasi negara internasional. Contohnya IMF dan WTO. Contoh perdagangan internasional itu ada EFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu sebuah kerjasama yang dihasilkan dari kesepakatan dan persetujuan antara negara-negara di Asia Tenggara dengan sektor perdagangan produk lokal. EFTA ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan daya saing pada proses produksi untuk perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional yang selanjutnya ialah APEC atau Asia Pacific Economic Corporation, yaitu sebuah organisasi kerjasama yang dibentuk oleh negara-negara Asia Pasifik. Tujuan dari APEC sendiri ialah meningkatkan kerjasama dan perdagangan bebas pada wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu NAFTA atau North American Free Trade Area, yaitu sebuah organisasi ekonomi dalam sektor perdagangan internasional. Tujuannya yaitu untuk mengontrol kegiatan ekonomi di wilayah Amerika Utara. 3 negara anggota NAFTA yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian selanjutnya strategi kebijakan perdagangan untuk integrasi lebih lanjut. Terdapat 4, yaitu yang pertama reformasi sepihak, kedua liberalisasi multilateral, 3 liberalisasi plurilateral, keempat liberalisasi bilateral. Di dalam strategi kebijakan perdagangan untuk integrasi lebih lanjut, yang pertama itu ada reformasi sepihak dari Indonesia dimulai pada tahun 1960-an, pertengahan 1980-an, dan beberapa paket ekonomi reformasi dari administrasi. Beberapa dari reformasi tersebut memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan liberasi perdagangan. Yang kedua, Indonesia telah bergabung dengan liberalisasi multilateral melalui WTO sejak 1994 atau 1995 berdasarkan putaran Uruguay. Namun, tidak ada yang utama dalam kemajuan putaran Doha. Kondisi ini menjadi salah satu faktor untuk mengubah strategi menjadi integrasi regional secara plurilateral, bilateral, dan kebijakan lainnya. Yang ketiga itu ada liberalisasi plurilateral, didasarkan tidak hanya mengikuti secara legal tetapi juga mengikat secara non-hukum.
liberalisasi ini menjadi strategi terpenting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan ekonominya dengan dunia. Terus yang terakhir itu ada liberalisasi bilateral. Hingga saat ini bukanlah strategi yang utama untuk Indonesia karena ada beberapa strategi yang lain. Dan dapat dilihat dari gambar grafik trade-off plurilateral and bilateral FTA. Nah, pada grafik ini tuh terdapat dua bagian, yaitu bilateral dan plurilateral, yang dimulai dari tahun 1975 sampai dengan 2015. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang evolusi of unbundling. Nah, pada slide ini ada data di mana tingkat unbundling dari tahun 1820 hingga 2015 dari berbagai aspek yang mempengaruhi unbundling ini sendiri mengalami kenaikan hingga penurunan. Nah, untuk penurunan drastis untuk trade cost, communication cost face to face-nya mengalami penurunan. Lalu untuk slide yang kedua disediakan data untuk produk ekspor baru negara-negara. Nah, salah satunya ada negara Indonesia yang bersanding dengan Saudi Arabia, di mana untuk produk barunya sebesar 4. Nah, untuk produk ekspor ini Indonesia tergolong remah dikarenakan tidak ada produk ekspor baru yang tercipta di Indonesia karena rendahnya inovasi. Tetapi dibandingkan negara Thailand, untuk potensi pengembangan produk ekspor Indonesia dibilang sudah baik, tetapi untuk realisasi ekspornya masih di bawah Thailand. Bahkan untuk per kapita dan juga tingkat US dollarnya Indonesia juga sudah tergolong rendah. Lalu untuk slide selanjutnya, nah di sini tidak ada produk baru. Seperti ini Indonesia dan Vietnam hampir sama untuk produk inovasinya, tetapi untuk tingkat proses inovasi dan juga both-nya Filipina dan juga Vietnam mengalami kenaikan yang signifikan dan juga baik, tetapi Indonesia justru rendah di semua bidang, termasuk inovasinya, lalu proses inovasinya, bahkan untuk proses both-nya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan tidak adanya produk baru yang dikeluarkan Indonesia dikarenakan rendahnya inovasi, baik inovasi produk secara keseluruhan maupun inovasi dalam proses produksi.